Kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan 3 hakim pengadilan negeri Surabaya dan 1 pengacara telah membuat heboh. Kejaksaan Agung berhasil menyita uang sebanyak 20 miliar rupiah dari rumah hingga apartemen milik para tersangka. Uang tersebut ditemukan dalam bentuk pecahan 5 mata uang asing, yaitu rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, yen, dan ringgit Malaysia. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Abdul Kohar, mengungkapkan bahwa tim penyidik telah menemukan indikasi kuat bahwa 3 hakim tersebut menerima suap dan gratifikasi dari pengacara Lisa Rahmat. Penyidik menemukan adanya indikasi kuat bahwa pembebasan Ronald Tanur tersebut diduga HHM dan menerima suap atau gratifikasi dari pengacara LR, kata Kohar. 3 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Sementara 1 pengacara yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Lisa Rahmat. Mereka diduga menerima suap dan gratifikasi dalam kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana bisa 3 hakim tersebut menerima suap dan gratifikasi dalam kasus yang sedemikian rupa? Apa motif di balik tindakan mereka? Dan bagaimana dengan Lisa Rahmat? Apakah dia juga terlibat dalam skema suap dan gratifikasi? Dalam penggeledahan di 6 lokasi, Kejagung menemukan uang tunai miliaran rupiah dan mata uang asing. Di antaranya, di rumah pengacara Lisa Rahmat di Rungkut, Surabaya, ditemukan uang tunai 1 miliar 190 juta rupiah dan uang tunai 451.700 dolar Amerika. Di apartemen pengacara Lisa Rahmat di Tower Palem Apartemen Eksekutif Menteng, Jakarta Pusat, ditemukan uang tunai dalam berbagai pecahan rupiah dan mata uang asing yang jika dikonversikan ke dalam rupiah diperkirakan sejumlah 2 miliar 126 juta rupiah. Di apartemen Hakim Rintuah Damanik di apartemen Gunawangsa Tidar, Surabaya, ditemukan uang tunai 97.500.000 rupiah dan uang tunai 32.000 dolar Singapura. Di lokasi rumah Hakim Rintuah Damanik di perumahan BSB Mijen, Semarang, ditemukan uang tunai 6.000 dolar Amerika dan uang tunai 300 dolar Singapura. Pertanyaan lainnya adalah, bagaimana dengan vonis bebas Ronald Tanur? Apakah hakim-hakim tersebut memang tidak menemukan bukti yang cukup untuk menghukum Ronald Tanur? Ataukah ada sesuatu yang tersembunyi di balik vonis bebas tersebut? Komisi Yudisial telah melakukan pengusutan terkait pelanggaran etik para hakim terkait vonis bebas tersebut. Mereka akan dijatuhi sanksi etik berat dan akan diberhentikan. Apakah ini adalah akhir dari kasus ini atau masih ada banyak hal yang belum terungkap?